Presiden manakah yang paling mudah dikadalin oleh para koruptor dan bos mafia? Dari 3 presiden Republik Indonesia, mulai dari Bapak SBY Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode, kemudian Bapak Joko Widodo Jokowi juga selama 2 periode, dan saat ini Presiden Prabowo Subianto. Menurut para netizen nih, manakah dari 3 presiden ini yang paling mudah dikadalin oleh para bos mafia, oleh para koruptor, oleh bandar judi? Ayo kira-kira jawab. Gampang saja sebenarnya. Kan kita bisa melihat track record mulai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada periode SBY selama 2 periode yaitu 10 tahun, kira-kira koruptor mana saja yang sudah ditangkap, dijebloskan ke penjara oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian kita juga bisa melihat track record dari Presiden Joko Widodo, Bapak Jokowi. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, kira-kira gembong-gembong mafia, bos-bos mafia, kemudian bandar-bandar judi kelas kakap, siapakah yang sudah ditangkap pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo? Mengapa standarnya harus bos-bos mafia dan bandar-bandar judi? Karena mereka lah dalang. Jadi dalangnya ini yang harus ditangkap. Nah, kalau hanya pelaku-pelaku dari para pejabat itu sebenarnya digerakkan oleh dalang. Oleh sebab itulah presiden yang paling mudah dikadalin oleh para koruptor dan mafia adalah presiden yang paling lemah. Presiden yang paling lemah, yang tidak berani menangkap bandar judi dan bos mafia kelas kakap. Nah, dari ketiga presiden tersebut, kira-kira manakah presiden yang paling lemah? Karena kalau presiden itu lemah, maka setiap pengusaha yang curang, pengusaha-pengusaha yang rakus, tamak, serakah itu, yang menghalalkan segala cara, tentunya mereka akan mendapatkan legalitas, berusaha mendapatkan legalitas dari presiden. Ini masyarakat harus paham ya, rakyat Indonesia harus mulai paham. Jadi kelas-kelas kakap itu yang asetnya itu ribuan triliun, itu mereka ingin mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Mereka walaupun toh bisnisnya itu ilegal, sekali lagi, walaupun toh bisnis mereka itu ilegal, bagaimana supaya bisa menjadi legal? Itu makanya upaya-upaya dilakukan. Nah, kira-kira dari 3 presiden tersebut, manakah ya kira-kira presiden yang paling mudah didekati oleh bandar judi, ya bandar judi kelas kakap internasional, dan oleh bos mafia, sehingga usaha mereka selalu mendapatkan pengesahan legalitas. Padahal aslinya usaha-usaha mereka itu ya ilegal. Nah, supaya mereka nanti tidak terjerat oleh hukum, sebelum mereka mengembangkan usahanya, sebelum bisnisnya disebarkan, mereka akan berusaha untuk mendekati presiden agar usahanya itu ada legalitas. Jadi rakyat Indonesia harus mulai paham ya. Nah, gitulah. Jadi nanti kalau milih presiden lagi harus mikir-mikir, jangan hanya sekedar mohon maaf suka tidak suka langsung gitu kan. Kan pencitraan itu gampang, pencitraan. Mana pencitraan itu yang tahu ya jarang sekali orang yang paham. Oleh sebab itu sekali lagi, presiden yang paling mudah dikadalin oleh para koruptor dan mafia adalah presiden yang paling lemah, yang tidak berani menangkap bandar judi dan bos mafia kelas kakap. Mengapa? Ya karena bandar judi, namanya bandar ini, bandar judi dan bos mafia kelas kakap adalah dalang pengendali para koruptor yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi para pejabat-pejabat itu kan diiming-imingi usaha dengan para bos mafia ini.
usaha dengan bos mafia, bandar judi, kelas kakap ini, sehingga para pejabat-pejabat ya yang sudah ditangkap menjadi koruptor itu sebenarnya mereka ini adalah sebagai korban juga. Mengapa ya? Karena imannya nggak kuat, sehingga mereka harus terlibat di dalam permainan kotor para pengusaha-pengusaha kelas kakap yang usahanya sebenarnya adalah ilegal. Tetapi agar tidak terjebak ya, tidak terjerat dengan undang-undang, maka sekali lagi usaha mereka harus ada legalitas. Begitu, agar tidak terjerat oleh hukum seolah-olah permainannya luar biasa. Sekali lagi, presiden yang paling lemah itulah yang paling didekati oleh para mafia bandar judi agar usaha mereka mendapatkan legalitas, agar mendapatkan backingan yang kuat. Nah, kira-kira dari 3 presiden tersebut mana yang paling lemah? Jika yang ditangkap ini hanya para koruptor dari kalangan pejabat saja, rakyat biasanya kan melihatnya ya para koruptor yang ditangkap itu langsung dihujani hujatan mati-matian gitu kan. Ayo hukum mati, hukum mati, hukum mati. Yang ditangkap para pejabat, ya mereka kan sudah dapat fasilitas. Dan mereka kebetulan itu mewakili pemerintah, bisa mengeluarkan legalitas, tanda tangan mereka juga laku. Ya, tetapi kalau yang ditangkap hanya para koruptor dari kalangan pejabat saja, dari kalangan pejabat saja, tanpa berani menangkap dalangnya, dalang aktor pengusaha besarnya, bandar judinya, bos mafianya. Maka para dalang tersebut nantinya akan beraksi kembali mengendalikan para pejabat baru di negeri ini. Jadi kalau dalangnya masih nggak ditangkap-tangkap nih, dalangnya, bosnya, bos besarnya nggak ditangkap, yang namanya dalangnya masih hidup, masih bebas berkeliaran, bos-bosnya besar, pemilik modal terbesarnya masih bebas berkeliaran, ya santai saja. Nanti siapapun yang menjadi pejabat-pejabat di negeri ini akan didekati lagi, nanti akan terjebak lagi dengan kasus korupsi dan seterusnya. Oleh sebab itulah kalau ditanya siapakah di antara 3 presiden kita yang paling mudah dikadalin oleh para koruptor dan bos mafia, jawabannya kita tidak menyebut nama. Jawabannya adalah menyebut sifat. Siapakah dari 3 presiden tersebut yang paling lemah dan tidak berani menangkap bandar judi dan bos mafia kelas kakap internasional? Itulah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.